welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini gue mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah support. Kemarin itu beberapa bulan lalu udah sampai 50 subscriber, sekarang udah 300 subscriber. Sempat 350, kurang lagi, tapi nggak apa-apa, kita berkarya. Gue ucapin terima kasih udah support kepada teman-teman dari wisata kuliner ataupun UMKM kuliner yang udah gue posting videonya, support, thank you. And then hari ini mungkin kayak chit-chat aja sih ya, kayak apa ya, kayak cerita-cerita mengenai mungkin so far sebagai YouTuber pemula, sebagai content creator pemula, gue mungkin sedikit curhat sih mungkin ya. Karena suka dukanya banyak banget ternyata. Untuk membuat konten itu tuh nggak gampang, nggak jadi gitu aja, tapi banyak banget hal yang terjadi di situ, dan di situ poinnya dan di situ pengalamannya. Mungkin saat ini gue sendiri semua, nggak ada tim, semua dari observe sendiri, datang sendiri, syuting sendiri, filming sendiri, edit sendiri, dan juga mungkin lobbynya juga sendiri seperti itu, untuk bagian apa ya, ngomong ke merekanya gitu. Jadi kadang ngedit itu juga gak gampang, ngedit itu juga butuh waktu, butuh mood, dan kadang ngedit yang segitu simple aja itu juga banyak banget kendalanya. So gue pengen ucapin mungkin bagi teman-teman yang selalu support, komen positif, thank you. Semoga bisa menginspirasi, semoga konten-konten gue tuh bermanfaat ya. Terus kedua, bagi beberapa yang banyak ada yang nyinyir, ataupun kayak di TikTok banyak yang nyinyir, cuman itu cuma sedikit doang yang komen negatif gitu. Jadi kayak yang cuma 5% doang yang negatif, toh juga 90% itu positif. Artinya ya wajar lah nyinyiran seperti itu. Cuman gue pengen ngasih tahu aja, belum lo mengkritik. Emang sih negara Indonesia negara yang demokratis, semua orang bisa mengkritik, semua orang berbicara. But before you talking, lu harus tahu apa yang lu omongin, lu harus paham apa yang lu bicarain. Lu harus tahu prosesnya seperti apa, dan lu harus punya solusi. Jadi selama gue kuliah sampai sekarang gue kerja, gue tuh terbiasa dengan bercoba berempati. Jadi mungkin di saat lu mengkritik sesuatu, lu harus lebih pintar dari orang yang lu kritik. Karena kalau lu cuma sekedar mengkritik tapi lu nggak tahu apa yang lu kritikin, jadi cuma sebagai kritik sampah atau spam, lo akan terlihat sebagai orang yang nggak penting seperti itu. Tapi kalau di saat lo mengkritik, lo paham yang lo kritikin, lo berikan solusi. Contoh misalnya kayak lo nasi goreng nggak enak nih, nasi gorengnya keasinan, karena lo tahu standar nasi goreng enak itu seperti apa. Akhir solusinya apa? Ya udah, garamnya dikurangin atau tambah nasi biar nggak terlalu asin. So that's a solution. Nah, tapi lo harus mengerti juga, mungkin di saat dia bikin nasi goreng banyak hal yang terjadi. Contoh mungkin dia lagi bad mood, atau mungkin dia lagi mati lampu, nggak tahu, atau mungkin pada saat itu lidahnya lagi nggak sensitif untuk merasakan nasi goreng tersebut, mencicipi nasi goreng tersebut. Toh juga sifatnya bukan profesional, sifatnya adalah memang ya udah seperti gue yang amatir seperti ini. So saya thank you aja gitu. Dan untuk di TikTok, kemarin gue sempat bikin TikTok yang misteri, itu banyak menghujat, ini udah tinggal blok aja. Apa bagi gue sebelum gue posting sesuatu, sebelum gue bikin konten tuh gue udah research duluan, gue udah cari tahu. Jadi gue nggak kayak orang yang cuma sekedar posting tapi nggak tahu yang dipostingin gitu. That's why gue nggak mau bikin konten yang terlalu berat, yang berbau tentang yang bersifatnya tuh kayak data valid, atau mungkin yang berbau sifatnya mengenai informasi yang penting sih. Gue takut salah aja, karena kemarin aja gue bikin konten mengenai Mall Taman Anggrek sebagai salah satu mall terbesar di Asia Tenggara. Itu dikritik karena dibilang mall terbesar itu di Pakuan, Surabaya. Gue tahu mall terbesarnya itu di Pakuan, tapi Mall Taman Anggrek salah satu. So artinya memang bukan yang tapi salah satu diantaranya. Jadi menurut gue, untuk memperdebatkan hal yang nggak penting seperti itu, gue anak sastra loh, gue anak bahasa, jadi gue tahu. Before that, gue ucapin terima kasih atas kritikannya, kritikan yang membangun. Tapi kalau kritikan sampah, sorry to say, gue juga bisa nyerang balik. Karena di saat gue bikin konten, lo nggak berhak untuk menghujat gue seperti itu, karena gue juga bisa hujat lo balik seperti itu. Jadi selama itu nggak giliran diam salah, giliran ngomong juga dibilang lo pembelaan diri, panik apa semacam, nggak seperti itu. Nah, suka dukanya banyak yang nanyain suka duka dalam bikin konten. Pertama, pasti gue udah siapin rundown. Rundown itu misalnya kayak gue hari ini tuh pengen ke suatu tempat misalnya. Di satu Jakarta itu kan Jakarta tuh memang kita nggak bisa beberapa tempat dalam satu hari gitu. Contoh misalnya kayak hari ini gue pernah waktu itu bikin konten mau ke Pasar Santa di daerah Mampang, terus gue mau ke Lebak Bulus, and then ke Meruya.
lanjut ke Mall Kelapa Gading. Itu nggak bisa satu hari, akhirnya harus 2 tempat atau 1 hari karena macetnya. Akhirnya yaudah di reschedule, bikin baru lagi, bikin something yang mungkin nggak sekarang atau besok seperti itu, akhirnya terpaksa untuk delay. And then pernah juga pengalaman yang gue udah izin ucuk-ucuk bikin konten, takutnya nanti kalau bikin konten nggak boleh, lalu handphone diambil atau seperti apa, etika seperti itu. Lalu dibilang, untuk apa ya? Apa kontennya ya? Seperti itu. Jadi itu salah satu nama milk tea khas dari Taiwan, lo pasti tahu. Dan itu gue beli, gue habisin duit 150.000 untuk beberapa cup untuk gue review satu-satu. Gue konten disclaimer tuh gue bayar, jarang yang gratisan. Kalau gratisan mungkin lagi ada promo, tapi gue juga pada situ gue bayar karena gue yakin nggak ada yang gratis di dunia ini. Kita digratisin tapi kita juga harus memberikan feedback balik ke dia, dan juga dia juga ada biaya operasional juga kan gitu. Jadi yaudah kita beli juga di situ buat bantu UMKM. Terus gue udah izin gitu kan, terus ditanya konten apa ya kak, apa yang nama kontennya ya kak. Terus gue bilang ya kalau emang nggak boleh sih dia nggak jadi bikin konten nih, mungkin orangnya marah atau seperti apa. Pas gue filming lagi nggak rame, musik dikerasin. Kan kalau setiap musik masuk ke konten gue itu kan bisa jadi copyright kan, itu sempat kadang nggak bisa ke posting gitu, takutnya berpengaruh ke penilaian gue. Terus lagi filming, lagi bikin syuting video kayak gitu, dia nyapu-nyapu, akhirnya kedengeran tuh suara tuk-tuk-tuk, akhirnya udah sabar. Nah nggak tahu kemudian berapa bulan kemudian gue main ke situ lagi udah tutup. Makanya nggak usah jahat, nggak usah menzalimi orang, karena memang orang mempromosikan apa ya, usaha lu gitu. Kalau lu nggak mau ya udah, mending lu bayar influencer kayak teman gue, bayar influencer 8 juta, ternyata nggak nendang ya kan. Influencer kan cuma hai guys gini-gini, berapa bulan tutup. Udah. Terus yang kedua, kejadian di salah satu restoran yang ngakunya bintang kaki 5 seafood kayak gitu. Gue udah izin sebelumnya, izin oke. And then waktu lagi nggak rame juga, siang-siang sekitar jam 3 gue ke situ. Nah gue tipikal orang yang kalau misalnya makan itu gue pasti bayar duluan. Gue bayar, jadi totally gue udah tahu apa yang gue beli, bayar. Kalau orang kan tipikal yang udah pesan bayarnya nanti. Gue tipikal yang gue pesan semua listnya, gue bayar langsung. Karena memang untuk konten lebih bagus untuk terkesan wide, rame daripada satu-satu seperti itu. Jadi untuk konten juga lebih bagus seperti itu. Dan gue udah bayar, lalu mungkin mereka nggak suka seperti itu, kayak ngapain sih langsung bayar, ntar aja sih. Saya nggak mau, karena memang udah kalau udah selesai konten saya langsung caw gitu, karena banyak banget yang harus diurusin. And then pada saat itu datang satu makanannya gitu. Lalu mungkin ada satu petugas cewek datang, terus kayak dari sini ke kitchennya kan dekat, jadi kedengeran gitu, bahkan bisik-bisik pun kedengeran. Lalu gue dicemooh kayak, hey guys, apa guys, kita makanan guys, ini guys, sampai sorok masanya, sampai masuk suara itu ke konten gue. Dan itu ngenyek sih maksud gue, cimeeh kalau bahasa Padangnya gitu, kayak guys, ini guys. Gue udah kesel, akhirnya gue ngasih kode, dia nggak mau juga, tetap dicemeh seperti itu. Padahal gue belanja sekitar 300.000 loh sekali makan, lumayan. Akhirnya yaudah, gue mungkin udah tahu gue bakal komplain. Akhirnya operational manager itu langsung nggak tahu di mana. Akhirnya udahlah, akhirnya gue ngomong ke sosial media gitu, gue ceritain kronologis yang nggak dibalas, gue cecar terus, gue ngomong ke kolom komentar, ngamen DM. Kira beberapa hari kemudian ada dari kantor pusat minta maaf, di kantor pusat itu minta mohon maaf segala macam gini. Udah nggak apa-apa, cuman itu perbaikan aja, gue mempromosikan menu terbaru lu loh, masa kayak gitu cara lu. Bahkan di tempat lain tuh gue dapat komplimen loh, at least gue dapat teh manis, tapi ini nggak ada sama sekali, dan gue nggak mengharapkan itu. Akhirnya cukup dengan permintaan maaf, oke nggak apa-apa. Lalu dia bilang, oke saya kirimin voucher ya pak, segala macam. Ini bagian untuk menutup mulut. Lalu bilang saya nggak mau. Saya nggak mau dibilang sebagai customer yang rese, yang sengaja cari gara-gara. And then kayak sengaja cari gara-gara, lalu kayak bikin riuh suasana. Aku nggak mau seperti itu. Jadi akhirnya ya udah, case close. Nah, lalu ada lagi kejadian yang lebih lucu lagi. Di salah satu tempat kopi lokal yang udah internasional. Lalu saya tanya, saya beli izin konten, saya tanyakan dulu ya pak. Saya bilang, pada takut ya, padahal selama menunya enak, ngapain takut sih diri gue tuh buat konten gue gitu. Terus pernah lagi ada kejadian yang lumayan lucu di saat gue diundang salah satu
penyedia tol, jasa tol ya. Lalu gue diundang, jadi kayak semacam menang lomba video kompetisi. So gue dapat invitation, diundang, jadi kayak ada semacam kita touring lah gitu, kita nginep di hotel, kita jalan-jalan segala macam, makan, terus nyematin kita di situ. Lalu dari awal udah bilang saya izin konten boleh lah, terus akhirnya kayak mereka pakai beberapa videographer ya, jadi kayak ada 3, jadi 2 orang dari pihak mereka, lalu kayak peserta itu 3 sama gue, and then videografernya 3 atau bagian dokumentasi. Gue heran banyak banget bagian dokumentasinya, jadi kayak ada satu megang kamera, satu asistennya untuk ganti baterai atau apapun gitu. Lalu gue ngerasa udah gue foto-foto aja pakai foto gue ya, karena kayak nggak mungkin gue bisa minta foto mereka, dokumentasi mereka, karena gue juga butuh buat dokumentasi gue gitu. Kira dari pihak yang sponsor yang menangin gue tuh nggak ada masalah, dari pihak yang ngundang gue nggak ada masalah gitu. Ini yang permasalahan dari videografernya, dia bilang gini, udah berapa subscriber lu? Apa ini segala macam, itu semacam kayak pressure di kita ya, kayak semacam gue bukan influencer yang lu bayar untuk mempromosikan diri lu, atau lu bukan klien yang berhak menjudge gue seperti itu, yang ngomong apapun segala macam, mendiskredit gue seperti itu. Lalu gue bilang gue konten pribadi gue gitu. Jadi beda hal kalau tuh bayar influencer, lu bisa tanya apa-apa segala macam, lalu lu bisa memerintah dia seperti yang lu mau karena lu bayar mereka. Tapi gue kan nggak ada lu bayar apapun, so nggak boleh lah seperti itu gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya gue konten sendiri. Terus bilang loh kok, ya gue tetap mempromosikan mereka gitu. Jadi kayak banyak banget kendala gitu untuk bikin konten seperti ini so far. And actually mungkin banyak yang mencibir, baru segitu subscribernya. Lalu gue bilang, untuk mencari uang, mencari duit, gue tuh nggak di YouTube. YouTube tuh jauh perjalanan nih. Baru 300 subscriber gue, belum mencapai 1000 mencapai 4000 jam tayang. You can imagine that 4000 jam tayang itu berapa lama gue baru memproseskan itu. Gue bisa aja gue mencatut film, nge-posting film yang 1 jam 2 jam, tapi kan gak kayak gitu. Konten adalah di YouTube adalah platform gue untuk berkarya gitu. Untuk berkarya, kalau lu suka boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Gue cari duit tuh di Instagram sama di TikTok. Udah banyak yang gue dapet. TikTok kali banyak banget hal yang udah gue raih dari seperti itu, dan Instagram, TikTok tidak melihat berapa follower kita. Memang sih, tapi nggak itu bukan yang penting gitu. Buat apa lu subscriber banyak tapi lu nggak aktif dalam bersosial media gitu, terus lu nggak menarik dari segi isi konten lu gitu. Terus dari segi TikTok juga seperti itu. Menurut gue ya udah gitu, berkarya aja. Jadi kadang ada kita ngerasa lelah, aduh kok belum dapat segala macam. Juga dari YouTube gue belum dapat duit apapun, jauh. Tapi dari TikTok gue udah dapat banyak, sama dari Instagram juga apalagi. Padahal Instagram gue follow cuma 700 orang. Dulu tuh Instagram gue follower 3000. Dihack, akhirnya jadi nggak bisa balik, gue bikin baru. Tapi gue selalu posting foto, gue aktif bersosial media, dan semua follower gue itu real. So, mungkin kayak gitu aja sih untuk chit-chat hari ini. Thank you untuk teman-teman yang support. Jangan lupa support gue terus biar gue semakin rajin bikin konten. Bakal ada kejutan buat lo semua, seperti gue bilang, giveaway. Tapi pada nggak banyak subscribe, jadi kayaknya gue hold dulu. Karena kedepan kita bakal banyak lagi tuh jalan-jalan. Kita mungkin akan ke Bali, pasti Bali, review hotel berbintang di situ, and then kita akan nikmatin fasilitas ataupun kondisi Bali terbaru. Lalu mungkin gue ada rencana ke Padang juga. Terus ada project ke KL dari Malaysia Airlines, sama dari Mampir Malaysia. Mampir Malaysia tuh kayak Malaysia Tourism Board-nya gitu. And then di Sunway Lagoon, tapi kita nunggu sampai open gate di Malaysia, and then kita move. Ada rencana buat ke sekalian transit ke Thailand, mau bikin konten lagi, and then semoga project terbarunya itu ke Australia, tapi mungkin kayaknya dipospon dulu sama project ke Turki. Wow, alhamdulillah, makasih ya Allah. Itu dulu konten hari ini. Thank you for watching my YouTube channel. See you next video, and bye-bye. Sekali lagi di rumah guys, jangan lupa like, comment,